Hadis kita, hadis Sahih Bukhari melalui kitab Fathul Bari. Kita sudah sampai kepada bab 45. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babul ghusli wal wudu'i fil mikhdab wal qadhi والخشب والحجارة. حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم قلنا كم كنتم قال 80 وزيادة. Imam Bukhari mencantumkan babu al-ghaslu, bab tentang mandi, wal wudu dan berwudu, fil mikhdab dengan memakai mikhdab. Yani apa itu mikhdab? Mikhdab adalah al-ina'ul ladzi يغسل فيه الثياب من أي جنس كان. Mikhdab itu adalah bejana di mana kain, apapun jenis kain, dicuci dengan bejana tersebut. Waqad yutlaqu 'ala al-ina'i saghiran aw kabira. Maka disebutkan juga nama mikhdab ini ke bejana, baik dia kecil maupun dia besar. Wal qadhu akthar ma yakunu min al-khashab ma'a dhayqi famhu atau ma'a dhayqi famihi. Qadah juga bejana. Tapi kebanyakan bejana ini terbuat dari kayu yang bentuknya, mulutnya itu lebih kecil daripada isinya. Yani mengecil dia ke mulut, di bawahnya semakin membesar. Yani di sini diterangkan tentang bejana di mana dipakai bejana itu sebagai wadah air untuk mandi dan untuk berwudu. Ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari kayu. Lalu Imam Bukhari mencantumkan hadis Anas bin Malik. Beliau mengatakan, haddatsana Abdullah bin Munayyir, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munayyir. Dia mendengar Abdullah bin Bakr berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas, bahwa Anas mengatakan, hadratus salah, salat sudah masuk waktunya. Yani salat yang dimaksud di sini adalah salat asar. Faqama man kana qaribad dari ila ahlihi. Maka orang yang rumahnya dekat, dia bangkit pergi ke rumahnya untuk mengambil air wudu. Yani dia berwudu ke rumahnya. Wa baqiya qaum. Ada sekelompok orang yang tidak pergi inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia di mana dia berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang ada di sini
dia juga harus berwudu karena waktu sudah masuk. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimikhdabin min hijaratin fihi ma. Lalu diberikanlah kepada Rasulullah bejana, yakni mikhdab, yang terbuat dari batu yang di dalamnya ada air. Fasaghara al-mikhdabu ayyabsuta fihi kaffahu. Bejana mikhdab tadi itu kecil, maka Rasulullah tidak bisa mengembangkan tangannya. Tapi dia karena kekecilannya, dia mengumpulkannya. Fatawadda al-qawmu kulluhum. Orang yang hadir, yang ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya berwudu. Lalu qulna, kami bertanya, kam kuntum? Berapa jumlah kalian waktu itu? Anas menjawab, samanina wa ziyadah. Ada 80 orang atau lebih. Mereka semuanya berwudu dengan tempat wudu yang kecil tadi. Tangan Rasulullah aja tidak, kalau dikembangkan tidak mencukupi. Hadis ini sebenarnya telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yakni bab ke-32, di mana di dalam bab iltimasul wudu. Iltimasul wudu idza hanatil shalah. Mencari air wudu, iltimasil wudu, mencari air wudu apabila masuk waktu. Ya. Bagaimana kisah yang disebutkan di sini? Anas bin Malik dia mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahanat salatul asr." Wahanat salatul asri. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu asar sudah masuk. Faltamatsan nasul wudu'a falam yajidu. Sahabat yang ada bersama Rasulullah mencari air wudu tapi mereka tidak mendapatkan. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'in. Lalu datang orang membawa air wudu. Dijelaskan dalam hadis yang tadi tempatnya apa? Mikhdab. Tempat bejana yang kecil. Fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal ina yadahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau di dalam bejana tersebut. Bagaimana cara meletakkannya? Ya diletakkan biasa tanpa dikembangkan. Ya, karena bejana tadi kecil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, fasugharul mikhdab walam fasugharul mikhdabu ayyabsuta fihi kaffahu. Bejana itu terlalu kecil untuk Rasulullah membuka tangannya. Dalam riwayat yang lain, falam yastati an yabsuta kaffahu min sigharil mikhdab. Beliau tidak bisa membuka tangan beliau disebabkan kecilnya bejana tadi. Maka ini dinamakan dengan mikhdab, disebutkan kepada bejana yang kecil atau bejana yang besar. Berarti kalau seandainya baskom, tempat kita mencuci kain pun itu bisa dinamakan dengan mikhdab. Atau yang kecil, tempat kita mencuci kain satu helai baju misalkan, yang kecil itu juga bisa dinamakan dengan mikhdab. Dalam hadis ini pertama ada kita mengambil faedah, beberapa faedah. Yang pertama, terdapat argumen atau dalil bahwa solidaritas disyariatkan ketika adanya darurat. Ya, solidaritas diminta, harus disyariatkan atau wujud ketika kondisi darurat. Nah, di sini kalau kita kembangkan, kita lihat bahwa kita melihat kondisi pada saat itu. Apa yang diperlukan? Ketika dibutuhkan kesatuan kita di saat darurat, maka pada saat itu
kita menutup mata dengan perbedaan pada saat darurat. Di dalam hadis ini adanya solidaritas pada saat darurat bagi orang yang memiliki kelebihan air. Nah, Rasulullah SAW melakukan bentuk solidaritas. Apa solidaritasnya? Air yang diberikan kepada Rasulullah dengan bejana yang kecil, beliau letakkan tangannya. Subhanallah, mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahwa air itu keluar, ya, keluar dari jari jemari Rasulullah SAW. Dan itu insyaallah nanti akan lebih kita kupas ketika membahas tentang mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda kenabian insyaallah taala dalam hadis yang mana itu juga akan berulang. Kemudian dari hadis ini juga, dalam kasus ini kita mengambil faedah yang lain, bahwa seorang yang berwudu mencidukkan air atau mengambil air dengan tangannya dari bejana, dan air itu adalah air yang sedikit, seperti gayung misalkan, lalu kita berwudu dengan memasukkan tangan kita ke dalam gayung itu, tidak membahayakan air atau tidak merubah air menjadi air musta'mal. Maka tetap air itu bisa dipakai sebagai berwudu. Apalagi kalau seandainya air tersebut adalah air yang banyak. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala an yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Imam Ahmad, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Apabila air ada 2 kulah, maka dia tidak membawa najis. Air yang lebih dari 2 kulah, dia tidak bisa terkontaminasi oleh najis. Mafhumu mukhalafah, pemahaman balik, ya. Kalau begitu air di bawah dari 2 kulah, apakah dia akan bisa merubah menjadi air yang najis? Kalau kita lihat, masuknya tangan ke dalam bejana tidak menjadikan air tadi menjadi air najis, dan tidak juga dijadikan sebagai air yang musta'mal, yang sebagian orang berpandangan air musta'mal tidak bisa dipakai untuk berwudu. Namun kalau kita lihat Rasulullah SAW, dia berwudu dari sisa atau beliau mandi atau wudu dari sisa air yang dipakai oleh istrinya, mandi junub. Kemudian juga Abdullah bin Zaid mencontohkan bagaimana wudunya Rasulullah dengan dia memasukkan tangannya ke dalam bejana ketika dia ingin membasuh anggota-anggota wudunya. Nah, ini menunjukkan bahwa masuknya tangan orang yang berwudu ke dalam bejana ketika dia mengambil air dari air yang sedikit di dalam bejana itu tidak menjadikan air tersebut menjadi air yang musta'mal. Imam Syafi'i berdalil dari hadis Anas bin Malik ini bahwasanya perintah membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana sebelum berwudu adalah anjuran. Setiap kali kita berwudu itu adalah anjuran, tidak satu hal yang wajib. Kecuali ditekankan adalah ketika kita bangun dari tidur malam. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilahu 3 marrat." Apabila salah seorang bangun dari tidur, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejana, ya, sampai dia membasuhnya 3 kali. Wallahu alam. Hadis berikutnya, hadis 111
Haddatsana Muhammad bin Ala qala haddatsana Abu Usamah an Buraidah an Abi Burdah an Abi Musa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a biqadhin fihi ma'un faghasala yadayhi wa wajahahu fihi wa majja fihi. Imam Bukhari dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ala, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraidah, dari Abi Burdah, dari Abi Musa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a biqadahin, dia minta didatangkan satu bejana fihi ma'un, di dalamnya ada air. Faghasala yadayhi wa wajahahu fihi, lalu dia basuhlah kedua tangannya dan dia basuh wajahnya, dan wa majja fihi, dan dia menyemburkan ke dalam ember tersebut. Di sini maksud Imam Bukhari mencantumkan hadis ini di dalam bab 45 ini ingin mengambilkan satu dalil atau memperkuat judul dari bab yang dia sebutkan, yakni mandi dan berwudu dari bejana mikhdab atau bejana dari qadah yang terbuat dari kayu atau batu. Nah, di sini bahwasanya Rasulullah SAW minta didatangkan air, ya, dalam bentuk mangkok yang qadah, di mana dalamnya ada air, lalu beliau berwudu dengan air tersebut. Jadi maksudnya hanya untuk menunjukkan bahwa beliau juga pernah berwudu dengan memakai mikhdab dan juga berwudu dengan memakai qadah. Kemudian hadis berikutnya 197. Haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Usamah qala haddatsana Amr bin Ibnu Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi tawrin min sufrin fatawadda'a faghasala wajhahu thalathan wa yadayhi marratayn wa masaha bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbar wa ghasala rijlaihi. Imam Bukhari mencantumkan lagi hadis di mana beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Usama, dia berkata telah menceritakan kepada kami Amru ibnu Yahya dari bapaknya yakni Yahya an Abdullah bin Zaid dari Abdullah bin Zaid, dia berkata ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin, kami keluarkan air bagi beliau yang di dalam taur. Taur dulu apa artinya? Ya, mangkok kecil. Ya. Min sufrin, yang terbuat dari kuningan. Fatawadda'a, beliau berwudu. Faghasala wajhahu thalathan wa yadayhi marratayn. Beliau membasuh wajahnya 3 kali dan kedua tangannya 2 kali. Wa masaha bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbar. Beliau menyapu kepalanya fa aqbala bihi dari depan, kemudian dia bawa ke belakang untuk menyapunya. Wa ghasala rijlaihi, beliau membasuh kedua kakinya. Hadis ini ya menjelaskan bahwa Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan tentang wadah. Wadah di sini adalah wadah at-taur min sufrin, bejana yang kecil yang terbuat dari kuningan. Maka kalau bejana yang terbuat dari kuningan boleh kita pakai untuk berwudu dan sebagai wadah air. Kemudian di dalam hadis ini bahwasanya beliau membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangannya 2 kali, menyapu kepalanya itu adalah sekali, kakinya dibasuhnya keduanya. Di sini juga dahulunya sudah kita pelajari bahwa Rasulullah SAW
berwudu kadang-kadang 3 kali 3 kali, kadang-kadang 2 kali 2 kali, kadang-kadang sekali, kadang-kadang ada yang 3 kali dalam perbuatan yang sama, wajah 3 kali, kemudian tangan 2 kali. Ya, tidak mesti kita dalam berwudu harus seragam semua. Kalau 3 kali semuanya 3 kali, kalau 2 kali semuanya 2 kali, tidak. Boleh bervariasi. Kita bisa melihat kemampuan air yang kita pakai. Ketika airnya sedikit, lalu kita pertamanya sudah berwudu 3 kali 3 kali. Kalau kita 3 kali 3 kali ini kita lanjutkan, boleh jadi air itu tidak mencukupi. Maka boleh kita berwudu dengan 2 kali 2 kali, atau sekali, dengan catatan anggota wudu kita itu sudah merata dibasahi, ya, atau dibasuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, hadis 198. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Abdullah bin Abdullah bin Utbah anna Aisyah qalat lamma thaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waj'ahu ista'dhana azwajahu fi an yumarrada fi baiti fa adhina lahu. Dari Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Yaman, dia berkata telah memberitahukan kepada kami Syu'aib dari Zuhri bahwasanya dia berkata telah menceritakan kepadaku Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata ketika rasa sakit semakin berat pada diri Rasulullah, sakitnya semakin bertambah, ista'dzana azwajahu fi an yumarrada fi baitihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada istri-istrinya agar beliau dirawat di rumahku, yakni rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa'adhinna lahu, mereka pun mengizinkan. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam baina rajulaini takhuttu birijlahu fil ard. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar yang diapit oleh 2 orang laki-laki, di mana kaki beliau ya terkena dengan tanah. Antara Ibnu Abbas dan laki-laki lain. Wa baina Abbasin wa rajulin akhar. Qala Ubaidillah fa akhbartu Abdullah bin Abbasin faqal atadri man ar-rajul akhar? Qultu la. Qala huwa Ali. Jadi yang mengangkat atau membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Ibnu Abbasin dan Ali bin Abi Thalib, yang keduanya adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Aisyah radhiyallahu taala anha tuhaddithu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'dama dakhala baitahu washtadda waj'ahu hariqu alayya min sab'i qirabin lam tuhallal aw qiyatuhunna la'alli ahadu ila an-nas wa ujlisa fi mikhdabin li Hafsah zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma tafiqna nasubbu alaihi tilka hatta tafiqa yushiru ilaina an qad fa'altunna thumma kharaja ila an-nas. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah masuk ke dalam rumahnya, yakni tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana rumah itu menempel dengan dinding masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau mengatakan, hariqu alayya min sab'i qirabin. Beliau mengatakan, tuangkan kepadaku dari 7 qirab, yakni air-air untuk air atau tempat penyimpanan air. Lam tuhallal awqiyatuhunna, yang mana ikatannya belum terbuka. La'alli ahadu ilan nas, barangkali aku bisa mendatangi manusia, yakni jamaah, sahabat. Wa ujlisa fi mikhdabin, lalu beliau didudukkan fi mikhdabin, di depan mangkuk tadi, li Hafsah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya Hafsah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma tafiqna nasubbu alaihi tilk, lalu kami mulai menuangkan kepadanya air tersebut. Hatta tafiqa yushiru ilaina, beliau mulai mengisyaratkan kepada kami, an qad fa'alna, bahwa kamu sudah cukup melakukannya. Summa kharaja ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu summa kharaja ila nas, kemudian beliau keluar ke manusia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hari-hari di akhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika sakit sudah mulai semakin parah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta izin kepada istri-istrinya untuk tinggal di rumah Aisyah. Hal ini jika seorang memiliki lebih dari satu istri, maka dia boleh meminta izin kepada istri yang lain untuk memilih salah seorang istri yang lebih dicintainya, yang lebih memberikan ketenangan kepadanya, untuk dirawat di situ. Ya, jika mereka mengizinkan, berarti mereka telah menggugurkan hak bermalam mereka. Lalu Rasulullah SAW meminta izin untuk tinggal di rumah Aisyah, dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara istri-istrinya yang dipakainya 9 orang, yang paling dicintainya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun sayang kita lihat orang-orang Syiah Rafidhah di Iran dan yang lainnya, mereka sangat membenci orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat mencintai Aisyah dari kalangan istri-istrinya, namun orang Syiah membenci Aisyah, malahan melaknatnya dan mendoakan agar Aisyah masuk dalam api neraka. Mereka memiliki satu hari di dalam satu tahun sebagai hari peringatan bagi mereka untuk melaknat Aisyah radhiyallahu taala anha. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa melihat sendiri di internet, ya, rekaman dari apa yang mereka lakukan, dan itu adalah ritual mereka setiap tahun. Lalu Rasulullah SAW dibawa ke rumahnya Aisyah. Kemudian Rasulullah pengen, walaupun dalam kondisi sakit, beliau pengen melihat para sahabatnya, sehingga dia diminta untuk beliau meminta agar dituangkan air kepada beliau. Nah, di sini kalau kita kembalikan kepada bab pembahasan kita, juga adalah dalam hadis ini disebutkan tentang mikhdab, bahwasanya beliau memakai mikhdab di dalam berwudu dalam kondisi tersebut. Wallahu a'lam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari satu bab kita memiliki ada beberapa hadis. Terkadang kita mendapatkan hadis yang telah berulang. Dan ini adalah kebiasaan Imam Bukhari, mengulang-ulang hadis, karena beliau meletakkan hadis sesuai dengan
pemahaman yang dimunculkan atau pemahaman yang diambil dari hadis-hadis tersebut. Boleh jadi satu hadis dicantumkan 2 kali karena adanya 2 faedah yang didapatkan dari hadis tersebut, sehingga beliau mengambil judul dari pemahaman hadis tersebut sebagai judul fikih, lalu beliau cantumkan hadis itu. Malahan lebih dari 2 kali, 3 kali juga kadang-kadang. Ya, sebagaimana hadis tadi di dalam kitab Taharah saja sudah berulang. Lalu nanti ada lagi tentang mukjizatnya Nabi atau tanda-tanda kenabian, diulang lagi nanti di dalam pembahasan tanda-tanda kenabian. Dan ini menunjukkan kefakihan Nabi Imam Bukhari terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Sahih Muslim, bahwa Sahih Muslim beliau tidak terlalu mengulangi hadis-hadis yang ada. Kalaupun ada, ya, tapi sedikit. Tidak seperti yang banyak dilakukan oleh Imam Bukhari. Imam Muslim, dia berusaha mengumpulkan di dalam satu tema atau topik beberapa riwayat. Maka oleh karena itu ulama-ulama Maghribah, ulama-ulama dari Maghrib, Andalusia, yang bagian dari barat, mereka lebih mengutamakan Sahih Muslim ketimbang dari Sahih Bukhari. Mereka lebih mengunggulkan. Dari sisi apa? Di dalam sisi penyusunan. Yang mana penyusunannya lebih rapi dan lebih sistematik Sahih Muslim ketimbang dari Sahih Bukhari, karena Sahih Bukhari berulang-ulang hadis, ya, karena dia melihat kandungan dalam hadis tersebut. Wallahu alam. Kita masuk kepada bab berikutnya, babu al-wudu minat taur. Bab berwudu dari at-taur. At-taur juga telah kita pelajari, ya, bejana yang atau wadah atau mangkok yang kecil. Haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman qala haddatsana Amr bin Yahya an abihi qala kana ammi yukthiru min al-wudu qala li Abdullah bin Zaid akhbirni kayfa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda fada'a bi tawrin min ma'in fakafa'a ala yadayhi faghasalahuma ثلاث مرار ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه faqala hakadha ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Hadis ini dari hadis Abdullah bin Zaid. Imam Bukhari mencantumkan sanadnya, telah menceritakan kepada kami Khalid ibn Makhlad, dia berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman, dia berkata telah menceritakan kepadaku Amr bin Yahya dari bapaknya, bahwa pamannya, dia mengatakan pamanku yukthiru minal wudu, sering dia berwudu. Qala li Abdullah bin Zaid, dia berkata kepada Abdullah bin Zaid, akhbirni kaifa ra'aita Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahu aku bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, dia berwudu. Fada'a bi tawr, lalu Abdullah bin Zaid minta didatangkan bi tawrin min ma', air satu wadah, ya, satu mangkok. Fakafa ala yadayhi, lalu dia miringkan, ya, miringkan air itu, lalu dia membasuh tangannya. Ala yadayhi faghasalahuma 3 mirar, beliau basuh tangannya 3 kali. Summa adkhala yadahu fit taur, lalu dia masukkan tangannya ke dalam taur, yakni
mangkok tadi, famadmadha, lalu dia berkumur-kumur, wastanthara, dia menghirupkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali 3 kali, min gharfatin wahidah, dari satu pengambilan. Yani maksudnya sekali mengambil itu mulut dan hidung. Ya. Summa adkhala yadahu, lalu dia masukkan tangannya. Faghtarafa biha, lalu dia mengambil, menciduk airnya dengan tangannya. Faghasala wajahu 3 marrat, beliau membasuh wajah beliau 3 kali. Summa ghasala yadayhi ilal mirfaqaini marratain, kemudian beliau membasuh kedua tangannya 2 kali. Summa akhadha biyadihi, lalu dia mengambil air dengan tangannya. Famasaha ra'sahu, lalu dia menyapu kepalanya. Fa adbara bihi wa aqbal, dia bawa ke belakang kemudian ke depan lagi. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya, lalu dia mengatakan, begitulah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Dari hadis yang mulia ini kembali kita mengambil beberapa faedah yang mungkin sebelumnya juga telah kita jelaskan. Yang pertama, bahwa disyariatkannya kita membasuh tangan sebelum kita berwudu. Kata Imam Syafi'i tadi mengatakan, apa hukumnya? Sunnah, nadab, dianjurkan. Lalu baru beliau memasukkan tangannya. Dari hadis ini kita mengambil bahwa orang yang berwudu dengan memasukkan tangannya ke dalam ember atau ke dalam gayung, tidak menjadikan air itu menjadi air musta'mal. Dan malahan di situ kalau kita lihat lebih menghemat air ketimbang kita menuangkan air ke tangan kita atau ke wajah kita. Kemudian disyariatkannya berkumur-kumur dan menghirupkan air ke dalam lubang hidung. Rasulullah SAW selalu melakukan ini, dan hampir-hampir beliau tidak pernah meninggalkan berkumur-kumur dan menghirupkan air dalam lubang hidung sebelum kali berwudu. Maka ulama mengatakan bahwa berkumur-kumur dan menghirupkan air ke dalam lubang hidung dan mengeluarkannya kembali, ada mengatakan wajib. Kenapa? Karena itu bagian dari membasuh wajah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faghsilu wujuhakum." Basuhlah wajahmu. Maka di antara yang masuk di dalam membasuh wajah itu adalah menghirupkan air ke lubang hidung dan berkumur-kumur. Apalagi Rasulullah, orang yang menafsirkan ayat yang diturunkan kepadanya, beliau tafsirkan dengan perbuatan beliau. Ditambah lagi, beliau tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Kemudian dari hadis ini kita melihat apa yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa bolehnya bervariasi di dalam bilangan, akan tetapi tidak boleh lewat dari 3 kali dalam berwudu. Orang yang lewat dari 3 kali, kata Rasulullah, faman zada ala dzalika faqad asaa wa zalam. Siapa menambah dari bilangan yang telah ditentukan, sungguh dia telah berbuat, ya, faqad asaa, dia sudah berbuat perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek, wa zalam, dan dia telah melakukan satu kezaliman. Dari hadis ini juga bahwa kepala disapu dengan merata, dengan kedua tangan dibawa ke belakang kemudian ke depan lagi, tidak hanya ya beberapa lembar, ya, atau sebagian dari bagian kepala, tidak, tapi hendaklah merata. Dari hadis ini juga bahwasanya para sahabat selalu melihat wudunya Rasulullah SAW menjadi objek perhatian mereka. Maka apa yang tidak disebutkan dalam hadis-hadis para sahabat tentang yang dilakukan Rasulullah, maka kita tidak boleh melakukan atau mengada-ada. Sebagai contoh,
melafazkan niat di dalam berwudu. Tidak ada seorang sahabat pun yang meriwayatkannya. Kalau memang itu telah dilakukan oleh Rasulullah dan itu suatu kebiasaan, tentu sudah ada riwayat yang menjelaskan. Buktinya hadis dari Rasulullah melalui perkataan para sahabat berulang-ulang tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara yang biasa ditambah itu adalah zikir atau niat sebelum berwudu. Kemudian zikir atau doa ketika berwudu. Seperti ketika membasuh wajahnya, ya Allah ampunilah dosa wajahku, ya Allah ampunilah dosa tanganku dan seterusnya. Itu sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini. Ada beberapa waktu lagi untuk tanya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan Pak Salman. Pertama, apa yang zikir yang pernah diajarkan kita waktu di MDA waktu kecil dulu, diiringi ketika kita berwudu, sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Zadul Ma'ad dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca sebelum berwudu lebih dari bismillah. Tidak ada yang lebih dari itu. Dan tidak juga lebih dari setelah berwudu dari doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Dan riwayat dari Anas bin Malik, riwayat yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, bahwasanya Rasulullah setelah berwudu juga membaca di antara doanya adalah doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah di antara variasi doa setelah berwudu. Adapun pada saat berwudu sebagaimana yang diisyaratkan tadi, ya ketika dia membasuh wajahnya, ya Allah sucikanlah wajahku bersama rontokkanlah dosanya bersama dengan rontoknya air dari wajahku. Itu tidak ada sama sekali diajarkan oleh Rasulullah. Dalam hadis sudah dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa air wudu itu dia akan menggugurkan dosa-dosa, ya, sampai tetesan yang terakhir. Baik wajah tangan, dosa wajah, dosa tangan, dosa kaki, ya. Dan itu manfaat dari berwudu dan tidak perlu diiringi dengan bacaan-bacaan. Adapun solat, orang yang menangis waktu solatnya, kenapa dia menangis? Ini perlu ditanya kepada orang yang solat. Jangan-jangan dia solat, ya, teringat dia, ya tidak ada hubungan antara bacaan dengan yang diingatnya. Ya. Lalu dia sedih, kemudian dia menangis. Pada umumnya orang menangis ketika dia solat adalah ketika dia membaca bacaan-bacaan yang di situ ada azab dari api neraka. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dijauhkan dari azab tersebut, ya. Atau dia melalui bacaan-bacaan tentang sorga, lalu hatinya rindu dengan sorga, kemudian dia menangis. Itu suatu hal yang lumrah. Termasuk ketika dia solat dengan solat sunat, dia membaca doa bacaan-bacaan itu dan kemudian hatinya menangis, itu menunjukkan kelembutan hatinya. Ya, terkadang Al-Quran sudah dibacakan kepada kita, kita pun tidak pernah menangis. Ya, wallahu a'lam, apakah disebabkan oleh kekerasan hati kita, di mana hati kita tidak lunak dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Nah, tetapi jika hati kita lunak karena membaca Al-Quran, rasa takut kita muncul, ini menunjukkan bahwa hati kita itu adalah hati yang baik insyaallah ta'ala.
Ana pernah membaca hadis yang artinya perempuan yang meratap ketika mendapatkan musibah dan tidak bertobat sampai ajal tiba, maka di hari kiamat dia akan tidur memakai baju panjang yang terbuat dari dan dibalut selimut yang terbuat dari penyakit kudis. Yang saya ingin hadis riwayatkan oleh Muslim. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah keterangan hadis, dan apakah hadis ini hanya untuk musibah meninggal saja? Iya, hadis ini adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim, dan ini adalah hadis ancaman kepada orang yang meratap ketika dia dapatkan musibah. Tidak hanya meninggal dunia saja, apapun musibah, apakah kekurangan harta, kebakaran, dan yang lainnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, orang yang meratapi dia akan mendapatkan ancaman seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Dalam hadis, kenapa di dalam meratapi musibah ini kebanyakannya adalah wanita? Disebabkan wanita yang memiliki perasaan yang tidak bisa dikontrol, maka dia lebih cepat terpengaruh oleh musibah. Dalam hadis yang lain dikatakan, ana bariun minas saliqati wasyaqati wal haliqati wassaqah. Aku berlepas diri dari wanita yang mengangkat suaranya, yang mencukur rambutnya, dan yang merobek bajunya. Nah, ketika mereka meratapi mayat. Jadi musibah ini tidak hanya meninggal dunia saja, tetapi semua musibah. Ketika seorang tidak mengembalikannya kepada Allah, tapi dia meratapi, diancam dengan azab yang telah disebutkan dalam hadis sahih Muslim ini. Apa hukumnya mantra, Ustaz? Ana pernah baca buku tentang bolehnya mantra selain nama Allah, seperti nama malaikat, orang soleh dan lain-lain. Tidak, itu salah. Mantra ada 3 syarat yang pernah kita pelajari dalam kitab Tauhid. Nah, siapa yang tahu? Hah? Enggak ada hadiah. Ada 3. Yang pertama, hendaklah berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, hendaklah dari bahasa Arab yang dipahami. Yang ketiga, tidak mengandung unsur syirik. Ketika di dalam mantranya dia berbahasa Arab, tapi dia mengatakan ya Gauth, ya Gauth, ya, maka itu tidak boleh. Atau dia panggil malaikat Jibril misalkan, ya, malaikat Mikail, dia minta tolong kepada malaikat, itu tidak boleh. Ya, jadi mantra tadi yang pertama harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang kedua berbahasa Arab yang dipahami, yang ketiga tidak mengandung unsur kesyirikan. Kalau ada orang yang, coba lihat orang yang pergi mengambil gula aren, air aren. Sudah ada yang melihat? Ya, biasanya dia naik, kemudian dia goyang-goyang dulu, dia nyanyikan dulu, ya, dia mantrai dulu. Ya. Nah, mantra ini nggak boleh, karena dia beranggapan kalau dimantrai nanti airnya semakin banyak. Ya, mantranya entah apa mantranya. Ya, entah berantah lalu beralut. Baik. Jadi Rasulullah SAW ketika para sahabat ada memiliki mantra, kata Rasulullah, "Aridu alayya ruqakum." Perlihatkanlah kepadaku, presentasikanlah kepadaku ruqyah atau mantra-mantra kalian. Ya. Nah, mantra ketika dia dilihat oleh para ulama dengan 3 syarat tadi, nah apapun mantra, kalau dia tidak memenuhi 3 syarat, maka mantranya harus
ditinggalkan. Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Ya. Bahwasanya ruqa mantra-mantra, wat tamaim jimat-jimat, wat tiwalah cincin yang mengikat hubungan suami istri, syirkun kata Rasulullah, itu adalah syirik. Jadi mantra-mantra dari tadi adalah mantra-mantra yang mengandung kepada syirik. Tapi kalau mantra yang dari Al-Quran dan hadis, maka itu tidak apa-apa dan itu disyariatkan. Wallahu a'lam. Bagaimana Ustadz bagi orang yang membasuh anggota wudhunya lebih dari 3 kali tapi tetap bilangan ganjil, misalkannya 5 atau dia masih merasa kurang sempurna atau tidak boleh? Apakah yang harus dilakukan oleh orang tersebut terhadap keraguannya? Pertama, tidak boleh. Dalam hadis kita sebutkan tadi, faman zada ala dzalika faqad asaa wa zalam. Siapa yang melebihi dari itu, dia telah berbuat buruk dan sudah melakukan kezaliman. Adapun memandikan mayat, itu boleh. Dengan bilangan ganjil. 3, 5, 7, 9. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Ighsilnaha salasan, atau khamsan, atau akthar min dhalik. In ara'aitunna." Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu kata Rasulullah jika kalian memandangnya perlu. Ini perkataan Rasulullah kepada para sahabat-sahabat wanita yang memandikan anaknya Ruqayyah. Adapun berwudu tidak. Maka orang yang beragu-ragu ini bukan ragu-ragu dalam bilangan, tetapi ragu apakah sudah sempurna atau belum. Maka bagi orang yang memiliki seperti ini, berwudulah dengan sempurna. Kalau seandainya sudah sempurna walaupun 2 kali sudah semuanya dari anggota wudunya kena, maka wudunya sudah sah. Keraguan-raguan bisa dihilangkan dengan ilmu, dengan pengetahuan dan mendalami ilmu agama. Biasanya keraguan-raguan itu muncul disebabkan oleh ketidaktahuan seseorang terhadap satu hukum. Wallahu a'lam. Bagaimanakah solat di atas mobil yang masih berjalan? Ini sudah sering kita jawab bahwa solat fardu harus di atas tanah. Tidak boleh dilaksanakan di atas bis yang sedang berjalan. Kecuali jika itu sudah diusahakannya, dia tidak mau berhenti juga. Tapi setelah dia usahakan, dia minta kepada sopir, tolong berhenti, saya mau sholat. Kalau dia mengatakan enggak ada, waktu saya sudah habis, ya. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin tidak juga dia mau memberhentikan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Ya, maka kondisinya sama dengan di atas kereta yang tidak mungkin diberhentikan karena ingin mengerjakan sholat. Wallahu a'lam. Ya, tentang kecintaan Nabi SAW kepada Aisyah melebihi dari cintanya kepada istri-istri yang lain. Bagaimana hubungannya dengan keadilan membagi antara istri-istri? Inilah yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa membagi cinta itu tidak akan mungkin. Yang dibagi itu apa yang dimiliki. Hati tidak ada seorang pun yang bisa memilikinya. Ya, tapi yang dimilikinya, yang dibagi apa yang dimilikinya, nafkah, kemudian bermalam, itu yang dituntut untuk adil. Walan ta'dilu walan tastati'u an ta'dilu walau harastum. Kamu tidak akan mampu bersikap adil walaupun Anda berusaha. Kamu berusaha semaksimal mungkin. Maksud keadilan di sini adalah keadilan di dalam kecintaan. Nah,
Buktinya juga, kita juga tidak bisa, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersikap adil dengan anak-anak kita. Dan kita tidak akan mungkin membagi cinta kita kepada anak betul-betul sama semua. Kalau anaknya ada 10 orang, masing-masing anak mendapatkan 10% dari cintanya, tidak akan mungkin. Sebab dia akan berkaitan dengan nanti bagaimana sikap anak itu kepada orang tuanya. Jika dia semakin taat, ya, maka otomatis hati itu akan lebih cenderung kepada yang lebih taat. Begitu juga bagi seorang laki-laki yang memiliki lebih dari seorang istri, istrinya 2 atau 3 misalkan, maka otomatis hatinya ini lebih cenderung kepada yang lebih taat kepadanya. Nah, makalah karena itu kalau seandainya ingin merebut hati suami yang dengan madunya, maka saling berpaculah untuk ketaatan kepada suami. Wallahu a'lam. Cinta itu dinampakkan. Dan malahan kita dengan orang lain, seperti misalkan jika seorang dia mencintai saudaranya, lalu hendaklah dia mengatakan, "Inni uhibbuka fillah." Ini akan menanamkan rasa cinta. Juga seorang istri, suami mengatakan kepada istrinya, "Aku cinta padamu." Ya, jangan diam aja, nggak pernah dia mengatakan dia cinta kepada istrinya, walaupun hatinya menggebu-gebu. Tapi istrinya akan bingung. Suami saya ini cinta dengan saya atau tidak? Kok nggak pernah kata-kata cinta keluar darinya? Nah, ini satu pertanyaan. Maka hendaklah dia utarakan, dia nampakkan, mama. Coba dia lihat, insya Allah nanti ada waktunya mudah-mudahan bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW bercinta dengan istrinya. Karena kita lihat adanya kegersangan antara cinta suami kepada istri pada zaman-zaman sekarang ini. Nah. Betul, betul sekali. Ya, semakin membaik, semakin muncul rasa cinta. Ya. Bagaimana cara membasuh kepala wanita yang rambutnya panjang dan kadang berkepang? Tidak membasuh, tetapi mengusap atau menyapu. Ya, kepala tidak dibasuh, tapi diusap. Bagaimana caranya? Sampai kepada kudu saja. Tidak harus sampai ke ujung rambut. Kalau misalkan rambutnya dikepang, tidak harus sampai ke kepangannya. Kalau misalkan rambutnya di rumahnya dia sanggul misalkan, ya, tidak mesti dia buka sanggulnya. Ya, cukup dia sampai ke ke kudunya. Kalau dia bisa membalikkan ke depan, silakan. Kalau tidak, cukup sampai ke kudunya, kemudian dia lanjutkan ke telinganya. Kalau di rumahnya boleh. Apa larangannya? Di rumah, di rumahnya silakan. Tapi kalau dia keluar tidak, karena dia akan menggoda orang. Dia punya 2 kepala, mengarahkan perhatian. Ya, dalam hadis dikatakan bahwa di antara 2 orang yang masuk dalam api neraka itu adalah yang pertama apa? Kasiyatun ariyatun, mumillat. Kalau di rumah boleh nggak dia kasiyatun ariyat? Depan suaminya boleh dia nggak pakai baju. Ya, kalau dengan depan suaminya aja. Nah, tapi kalau di yang lain itu tidak boleh. Nah, kalau dia memakai di rumahnya, memakai sanggul di rumahnya, karena memudahkan dia untuk melakukan kegiatannya, silakan. Tapi kalau seandainya di luar, ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Karena akan menjadi gaya tarik pandangan. Coba ada dua orang wanita, yang satu sanggulnya tinggi, ini model-model sekarang ini. Yang satu tidak punya sanggul. Yang tidak punya sanggul orang biasa aja, enggak terlalu menjadi perhatian. Tapi yang ada sanggulnya, ya, seperti punduk onta, maka ini yang menjadi ciri-ciri wanita yang akan masuk api neraka. Wallahu a'lam.
Ya, boleh. Mau penampilan, nampilah dengan bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya. Allah Maha indah dan menyukai keindahan. Tapi penampilan itu hendaklah sesuai dengan syariat. Indah menurut di sini bukan indah menurut kita, tapi indah menurut syariat. Apa yang bentuk-bentuk indah menurut syariat? Berjenggot, itu tampan menurut dan indah menurut syariat. Walaupun orang lain mengatakan itu tidak indah. Oh, indahnya ketika semua orang Arab misalkan jambongnya besar, lebat. Itu enggak, itu pandang manusia yang relatif. Ya. Nah, berpakaian hendaklah dia lapang. Ya. Tidak mengikuti model-model barat. Walaupun di dunia mengatakan orang barat pakaiannya lebih necis. Ini pandangan dunia. Namun bagi kita indah itu silakan. Seorang sahabat ketika dia mendengar bahwa tidaklah masuk ke dalam surga orang yang di hatinya sedikit sebesar biji zarah, bentuk kesombongan. Lalu ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya pengen sandal saya bagus, ya, pakaian saya bagus, ya ini penampilannya ingin bagus. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Nah ini kalau anda mau beli sandal yang bagus, ya, terpandang misalkan, silakan, bagus, ya, dihormati. Apalagi kalau seandainya kita memang akan berhubungan dengan masyarakat, seorang dai, hendaklah dia berpenampilan dihormati oleh orang lain. Dia kalau pengen dihormati, hendaklah dia menghormati dirinya sendiri. Kemudian berpakaian yang baik, yang indah, itu adalah bukti juga menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyukai hambanya yang menampakkan bekas dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia dapat uang, dapat gaji, tapi sandalnya bolong-bolong. Ya, sepatunya tidak pernah disemir misalkan. Bajunya ditambal-tambal. Sementara uangnya banyak. Nah, ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Apakah kita wajib mengulang wudu jika kita lupa atau tidak yakin bacaan bismillah? Di antara ulama mengatakan bahwa bismillah itu adalah mustahabbah. Maka dia lanjutkan aja wudunya. Mohon maaf kalau tema pertanyaan di luar tema kajian. Apakah status hukum kunut subuh? Ada yang mengatakan Imam Nawawi berpendapat bahwa kunut subuh sunnah, dan beliau mengatakan perbuatan para salaf. Dan ada yang mengatakan Imam Baihaqi membawa hadis-hadis tentang kunut subuh. Apakah hadisnya sahih? Jazakallah khair. Kunut subuh khusus untuk subuh. Apa yang disebutkan sini baik Imam Baihaqi maupun Imam Nawawi, keduanya adalah bermadzhab Imam Syafi'i, bermadzhab Syafi'iyah. Dan malahan Imam Al-Baihaqi adalah seorang imam yang betul-betul telah melayani madhab. Kalau imam-imam yang lain, ulama-ulama lain, madhab yang telah melayaninya, Imam Baihaqi dialah yang melayani madhabnya. Dialah yang memunculkan dan mengeluarkan dalil-dalil terhadap pendapat-pendapat madhab. Akan tetapi setelah diriset dan dikaji bahwa hadis-hadis tentang kunut subuh yang dilakukan itu sebenarnya adalah kunut nazilah yang berketepatan dengan waktu subuh. Tidak hanya kunut untuk subuh saja. Seorang sahabat ditanya oleh anaknya tentang kunut subuh, beliau mengatakan, yang mana beliau telah solat di belakang Abu Bakar, Umar, belakang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Beliau mengatakan, wahai anakku, itu adalah perbuatan yang baru. Maka kunut subuh itu adalah hasil dari ijtihad Imam Syafi'i. Dia memandang dari dalil-dalil bahwa sepertinya ada indikasi adanya kunut waktu subuh. Maka ijtihad Imam Syafi'i, bagi Imam Syafi'i dia mendapatkan pahala. Namun bagi kita, seorang yang beribadah hendaklah dia beribadah berdasarkan dalil. Kalau ada dalil kita ikuti, kalau tidak ada dalil kita tidak ikuti.
Kalau kita lihat dalil-dalil untuk kunut subuh, tidak ada dalil yang bisa dijadikan sebagai argumen yang kuat. Wallahu a'lam. Ini banyak sekali nih, tunggu dulu ya. Bagaimana cara mengganti atau mengqadha solat sunat fajar yang tidak sempat dikerjakan karena masjid telah iqamah, dan kapan waktu pelaksanaannya? Kalau tidak salah ini pernah kita jawab. Pertama perlu kita perhatikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dia melakukan ibadah-ibadah, khususnya solat sunat rawatib. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada amalan yang continue walaupun dia sedikit. Maka yang berkelanjutan inilah yang perlu kita jaga. Sehingga Rasulullah pada satu hari dia pernah solat sunat setelah asar. Ketika ditanya, beliau mengatakan itu adalah solat sunat ba'diyah zuhur yang beliau lakukan setelah asar disebabkan beliau kedatangan tamu. Tidak sempat melaksanakan solat sunat ba'diyah zuhur. Beliau lakukan karena beliau tidak mau ada yang ketinggalan dalam perbuatan yang sudah rutin. Maka begitu juga bagi orang yang memiliki kebiasaan, ya, di antaranya adalah solat sunat fajar, atau juga dinamakan dengan solat sunat subuh, atau juga dinamakan dengan solat sunat qabaliyah subuh. 3 nama, barangnya satu. Sebab di dalam dalil-dalil solat sunat, solat fajar itu adalah nama lain bagi solat subuh. Maka solat sunat fajar itu adalah solat sunat subuh. Kapan dikerjakan? Setelah masuknya waktu. Kapan waktu itu masuk? Ditandai dengan azan. Kalau secara fenomena, setelah terbitnya fajar shadiq, ya, baru kita mengerjakan solat sunat fajar. Bagaimana kalau seandainya dia terlambat, di masjid sudah berlanjut, sudah qamat? Ada yang terjadi pada zaman Rasulullah, bahwasanya ada seorang sahabat setelah sholat subuh, dia bangkit, dia sholat 2 rakaat. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, wahai fulan, bahwa sholat subuh ini hanya 2 rakaat, bukan 4. Dijawab oleh beliau bahwa saya tidak sempat sholat sunat qabaliyah. Lalu diikrar, dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Maka bagi orang yang sudah terbiasa untuk mengerjakan sholat sunat qabaliyah, tidak pernah dia meninggalkannya, tahu-tahunya terlambat dia pada sekali, maka dia kerjakan setelah sholat subuh. Wallahu a'lam. Adapun solat subuh yang tidak boleh dilakukan, solat yang tidak boleh dilakukan setelah solat subuh, itu adalah solat sunat mutlak. Dan juga tidak ada solat sunat subuh ba'diyah, tidak ada. Yang itu dikerjakan karena yang tadi belum dikerjakan. Kenapa tepuk tangan itu dilarang? Karena tepuk tangan adalah bagian dari ibadahnya orang Yahudi, di mana ibadah mereka dengan bersiul dan bertepuk tangan. Maka kita tidak boleh, ya, mengikuti kebiasaan mereka. Kalau kita mendapatkan satu kegembiraan, hendaklah kita bertakbir sebagaimana Rasulullah ketika dia melihat sesuatu yang dia sukai atau sesuatu yang menjadi yang beliau ingkari, juga dengan takbir. Wallahu a'lam. Mohon jelaskan apa itu rahmat, hidayah, karunia, taufik, dan bagaimana cara kita meminta itu semua. Dan apakah maksud malaikat dan Allah bersawat untuk hamba di salah satu
keutamaan suatu amalan. Pertama, rahmat adalah rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini terbagi kepada dua. Ada hidayatul taufiq, ada hidayatul irsyad. Hidayatul taufiq, yang maksud dengan taufik tadi, hidayah untuk mendapatkan keimanan. Hidayatul irsyad, hidayah bimbingan, mengarahkan ke jalan yang lurus. Hidayatul taufiq hanya dimiliki oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kamu sukai, dan sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Di sini maknanya adalah hidayatul taufiq, yakni hidayah untuk mendapatkan keimanan. Adapun hidayatul irsyad, bimbingan, innaka tahdi ila siratal mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah di sini namanya adalah hidayatul irsyad, hidayah bimbingan. Juga kita mengatakan wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karunia adalah anugerah, pemberian, ya, kelebihan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah namanya al-fadl. Bagaimana cara kita meminta? Memohonlah kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita perbanyak ucapan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon huda, hidayah, tuqa, taqwa, wal afaf, yakni penjagaan diri, dan wal ghina, dan kecukupan. Ya. Apa yang dimaksud dengan malaikat dan Allah bersalawat kepada hambanya? Allah bersalawat kepada hamba, yakni Allah memujinya. Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi, Allah memuji Nabi kepada malaikat-malaikat. Allah bersalawat kepada hamba, Allah merahmatinya dan mengampuninya. Wallahu a'lam. Adapun malaikat, dia memohon kepada Allah agar manusia ini mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah. Apa ada kekhususan yang mengharuskan membaca doa sehari-hari dengan jahar atau sir? Contoh, boleh tidak doa sebelum makan, masuk kamar mandi dibaca secara sir di dalam hati? Sir itu adalah diucapkan tetapi tidak diperdengarkan kepada yang lain. Jahar dikeraskan. Adapun bacaan di dalam hati, di dalam bahasa Arab tidak ada. Bahasa Arab itu kalau membaca adalah dengan qomat kamit. Ya. Maka pada umumnya bacaan kita, doa kita itu adalah sir. Apa dalilnya? Surat Al-A'raf ayat 125. Ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ya. Maka kita tidak boleh berdoa berteriak-teriak. Ya, apalagi bergrup. Apa hukumnya memakan petai dan jengkol? Hukum asal di dalam memakan semuanya, ya, adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ada di antara orang mengatakan memakan jengkol dan petai itu hukumnya makruh. Apa dasarnya? Orang yang mengatakan makruh itu dia kiaskan ke bawang. Karena Rasulullah mengatakan, "Man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna masjidana." Ya. Siapa yang memakan dari pohon ini, janganlah dia mendekati masjid kami. Fala yusalli ma'ana, janganlah dia solat bersama kami. Kenapa? Karena baunya tadi. Tapi kalau dia bisa menghilangkan bau, maka boleh, tidak makruh jadinya. Ya. Maka menghilangkan bau dari bawang itu adalah dengan memasaknya. Maka hilanglah baunya yang tajam.
Yang tidak boleh itu kalau sebelum kita sholat kita makan bawang putih atau bawang merah misalkan. Bagi orang Arab biasa salad atau sayurnya itu mentah-mentah semua. Nah, jadi kalau dia makan sebelum sholat itu akan meninggalkan atau menyisakan aroma yang kurang bagus oleh tetangga di samping. Lalu Rasulullah juga mengatakan innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihil mu'minun. Malaikat merasa terganggu dengan hal-hal yang bisa mengganggu kaum muslimin. Nah, maka kalau begitu setiap yang membau aroma yang tidak baik, maka itu hukumnya makruh. Kalau kita kiaskan ke sana, termasuk di samping seperti orang merokok, subhanallah, sudah jelas dia mau pergi ke masjid, tetap juga dari rumahnya merokok sampai masuk ke masjid baru dia padamkan. Tersisalah di situ badannya yang bau rokok, mulutnya bau rokok, sementara dia ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam masalah petai dan jengkol, kalau bisa dihilangkan tidak ada masalah. Maka menghilangkan bau jengkol dengan makan petai. Kan menghilangkan bau jengkol. Ya, tapi menghilangkan bau petai, nah ini menyusahkan orang. Walhasil, jika ada subhanallah, ada di antara orang, kalau dia memakan itu, betul-betul bau mulutnya 3 hari 4 hari tidak hilang. Tapi ada orang yang memakan konsumsi yang itu juga tidak keluar dari mulutnya bau yang tidak enak. Dia gosok, dia hilang. Nah, Rasulullah SAW paling tidak suka kalau seandainya mulutnya berbau. Ya, sehingga asbabun nuzul, salah satu sebab turunnya surat tahrim itu apa? Bahwa Rasulullah disuguhkan oleh salah seorang istrinya asal, madu. Ya, madu yang manis, bukan madu yang pahit. Ya, madu yang manis. Lalu Aisyah membuat satu bagaimana Rasulullah ini ya tidak minum madu. Lalu disebutkan, dibikin propaganda kepada yang lain, bilang oh madu tawannya memakan dari buah ini sehingga memunculkan aroma bau yang tidak enak. Tentu kita yang makan kadang-kadang tidak merasa, orang tetangga yang pusing karena baunya. Nah, maka akhirnya Rasulullah SAW ketika setiap istrinya didatang, istrinya mengatakan seperti itu sesuai dengan usulan atau gagasan dari Aisyah, lalu dia mengatakan aku tidak akan minum madu. Nah, baru datang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi lima tuharrim ma halallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ya, wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Tuhanmu untuk mencari keridhaan istri-istri. Ya. Nah, begitu juga dengan makanan kita tadi. Kalau seandainya kita dengan makannya itu memunculkan aroma yang tidak baik, termasuk kita tipe orang yang kalau makan 3 hari 4 hari baunya, ya tahu aja lah sendiri. Ya. Maka begitu juga kalau seandainya makan duren. Ya. Orang makan duren, coba kalau dia cendawa di dekat kita waktu sholat gimana? Ya, satu masjidnya mabuk, trapel, ya, trapel masih boleh membawa petai dan jengkol, tapi 2 yang tidak boleh dibawa, duren dan ikan asin. Ya, kalau ada orang yang bawa itu disuruh dibuang oleh trapel. Ya, karena itu akan bisa memabukkan kita. Ya, ini mabuknya maksudnya menjadikan kita muntah. Nah, begitu juga kalau seandainya seorang bapak yang biasa bersolat misalkan di kantor dengan memakai kaos kaki. Nah, perhatikan kaos kakinya. Kalau dibawanya dia mau solat kan. Nah, terusnya kaos kakinya seperti ini kejadian pada saya sendiri di waktu trapel. Jadi saya duduk dekat sopirnya. Ini sopirnya ini punya curiga, ini bau kaos siapa ini?
Ya. Dia sudah agak menuduh, dia bilang isyarat ke saya, dia menuduh orang sampingnya. Yang duduk depan. Ini kayaknya bau kaos bapak ini nih katanya kan. Tahu-taunya sampai di, kalau tidak salah, entah di Bukit Tinggi atau di Lubuk Bongku, ya, Payakumbuh, ada seorang ibu mengatakan, saya bawa ikan asin katanya. Ya. Wah, katanya saya sudah menuduh orang sandal kaos kakinya yang berbau kan. Akhirnya ikan tadi ditaruhnya di dalam dekat mesin biar keluar baunya. Ya. Walhasil kalau kita lihat intinya dari apa yang ditanyakan tadi, jika ada bau-bau yang tidak menyenangkan, ya, maka hendaklah kita menghindari diri kita dari itu. Kalau seandainya kita bisa memasak kalio jengkol yang bisa menghilangkan baunya, silakan. Ya. Karena tadi ilatnya sudah hilang, yakni baunya. Wallahu a'lam. Ya, tapi saya yakin kalau ada orang cendawa di sampingnya, ya, pasti dia tidak mau. Nah, maka oleh karena itu kita tidak mengatakan silakan kalau misalkan makan durian jauh-jauh dari waktu sholat misalkan, ya, sehingga dia tidak cendawa waktu sholat, tidak membawa aroma itu. Apalagi ada di antara orang yang memanas-manasin makan durian, tangannya habis makan durian itu nggak dicuci-cuci supaya lengket bau durian, dibaunin ke teman-temannya gitu. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita umumkan. Ya Pak, silakan. Ya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Ya. Aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah melebihi dari kasturi. Mulutnya itu bukan dari rongga mulut, tetapi dari kosongnya perut. Ya. Apalagi orang yang berpuasa dan tidak banyak ngomong, tidak pernah mengunjungi orang, biasanya aromanya semakin berat. Dan ini tidak termasuk yang tadi, karena dia bukan dari makanan yang dia anukan. Karena kosongnya perut dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ulama mengatakan bahwa boleh bagi orang yang berpuasa untuk menggosok giginya walaupun setelah asar. Boleh. Kenapa? Karena aromanya itu bukan dari mulut, tapi dari perutnya. Dan Rasulullah, beliau selalu bersiwak dalam kondisi apapun juga. Ya, Rasulullah subhanallah, ini mungkin sunnah yang memasukkan air ke dalam mulut boleh, menelan air ke dalam tenggorokan tidak boleh. Kalau ada sisa air terasa bagi kita, itu tidak apa-apa. Ya, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab bertanya tentang orang yang mencium istrinya dalam kondisi berpuasa sehingga naik syahwatnya. Apa kata Rasulullah? Itu sama dengan Anda berpuasa, berkumur-kumur dalam berpuasa. Orang yang berkumur-kumur dalam puasa, dia terasa airnya. Dan itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian ada satu lagi saya sebutkan tadi dalam masalah menggosok gigi. Subhanallah, Rasulullah SAW selalu dia menggosok gigi, ya dipakai siwak dalam kondisi apapun juga, sedang puasa atau tidak puasa. Ada sunnah Rasulullah yang ini hampir bisa dikatakan 99,99% suami tidak pernah melakukan. Apa itu? Bersiwak sebelum dia masuk ke dalam rumah. Subhanallah, Rasulullah bagaimana dia mau pengen ketemu dengan kekasihnya, mulutnya dibersihkan dulu, bersiwak dia dulu. Nah ini keuntungan siwak.
ya sugi itu, ya keuntungannya. Tapi kalau pakai odol kan harus sebelum rumahnya harus siapkan air, gitu ya. Nah, ini praktis sekali, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan satu alat yang bisa dipakai untuk membersihkan mulut. Namun bukan memakai itunya yang sunnah. Yang sunnahnya itu adalah membersihkan mulut atau menggosok gigi. Karena itu yang sunnahnya. Karena Rasulullah mengatakan as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Bersiwak itu membersihkan mulut dan menjadi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.